dari pesantren modern Amanah Jonwangi Sidoarjo. Ada nasihat dari seorang ulama tasawuf. Allah itu mencipta malaikat, diberikan perangkat akal tapi tanpa nafsu. Kemudian Allah menciptakan binatang, diberikan perangkat nafsu tanpa akal. Kemudian Allah menciptakan manusia dengan perangkat nafsu dan juga akal. Oleh karena itu, ketika manusia mampu menundukkan nafsunya dan meletakkan akal sebagai pemenang, maka manusia punya kemungkinan lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Jika manusia kalah dalam memperjuangkan akal, dalam dirinya dikuasai nafsu, maka manusia akan lebih hina ketimbang binatang. Para santri, puasa mengajarkan kita untuk menundukkan nafsu dan meletakkan akal di posisi pemenang. Oleh karena itu, puasa sebenarnya ruang terbuka, kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Para santri, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kami termotivasi untuk membuat vlog baru yang lebih berkualitas. Dan kepada yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih, jazakumullah. Semoga vlog-vlog baru yang mampir di jendela gawe kalian menjadi hiburan-hiburan kecil, syukur bisa memotivasi untuk bisa membaca hal-hal kecil di sekitar kalian, peristiwa dan kejadian di sekitar kalian, karena pada hakikatnya tidak ada sesuatu peristiwa dan kejadian yang sia-sia. Semuanya direncanakan oleh Allah untuk menjadi pelajaran itibar bagi kita. Para santri, kali ini saya ingin menulis sejarah kecil. Gedung ini bagi santri laki-laki mungkin belum terlalu akrab, tapi bagi santri perempuan gedung ini sangat akrab karena sehari-hari ditempati santri putri. Gedung ini terkenal dengan sebutan Gedung Beijing. Bagi santri ya mungkin ini tempat tidur biasa, tempat mereka bercengkerama dengan teman-teman, tempat mereka belajar, tempat mereka tidur. Tapi bagi saya pribadi, tempat ini menyimpan 1000 kenangan, menyimpan 1000 cerita yang sebagian diantaranya akan saya ceritakan kepada kalian. Para santri, saya dulu tinggal di sebuah rumah kecil kontrakan di daerah Mojo Santren, 1 kilo dari tempat ini. Kemudian karena ibu mengajarnya, Bunyai mengajarnya pindah dari Mojo ke Jonwangi ini, dan saya sulit untuk selalu mengantarkannya dengan sepeda kayu, maka kita berpikir untuk mencari tempat kontrakan. Saya sudah mencari kemana-mana, sampai ke Watu Tulis, sampai ke Kenep, mungkin ada 5 atau 6 rumah yang sudah pernah saya kunjungi, dan semuanya tidak cocok. Ketika kami pulang dengan naik becak,
setelah melihat beberapa rumah dan tidak ada yang cocok, maka saya bilang kepada pengayuh becak itu bahwa sedang mencari rumah kontrakan. Kemudian oleh pengayuh becak itu ditunjukkan kepada seseorang, bukan pemiliknya, tapi dia bisa menjadi perantara antara pemiliknya dan saya. Kemudian saya diperlihatkan rumah ini dan langsung cocok. Rumah ini dulu kosong, maka kemudian saya kontrak 2 tahun. Orang yang menjadi perantara saya ngontrak di tempat ini adalah orang tua yang hobinya bermain judi. Ya. Dari sini saya bisa mengambil sebuah pelajaran, ternyata orang yang mendukung kita itu tidak selalu orang yang dalam tanda petik memiliki paham yang menurut orang baik. Saya pernah mengajukan semacam konsep tentang lembaga pendidikan pesantren kepada orang yang saya anggap mumpuni dari segi ilmu, mumpuni dari segi harta. Cukuplah mereka kalau bisa mendukung kami. Ternyata setelah saya datang kepada beliau, malah diremehkan. Ya, malah diremehkan, ya, disepelekan. Tapi orang yang seperti yang tadi saya ceritakan justru mengantarkan kepada rumah ini, yang kemudian rumah ini menjadi rumah yang membahagiakan dan menyimpan banyak cerita. Saya dulu kemudian tinggal ini, rumah masih rumah sederhana, rumah lama. Sekarang ini sudah kita renovasi. Ini yang saya kontrak. Yang sebelah timur ini adalah rumah pemiliknya. Saya masih ingat di depan itu kosong, ada pohon dondong, kemudian ada tanah terbuka yang karena saya sejak dulu suka menanam, saya tanami terong dan buahnya bagus. Dan sangat berbahagia bertempat di tempat ini. Kami mulai mengajar TPQ karena di tempat ini nggak cukup, maka anak-anak mengajarnya di halaman ini. Dulu masih tutup karena kebun. Di halaman ini ada 10, ada 15 anak di sini. Apalagi di malam bulan purnama, anak-anak ngaji di luar tanpa penerangan menggunakan cahaya bulan. Ada suasana tersendiri yang membahagiakan. Kita belum berpikir sebuah pesantren yang besar dengan tanah yang puluhan hektar, kemudian ribuan santri, tidak. 15 anak itu kita lakukan pendidikan dengan sekuat yang kami miliki. Mulai setelah duhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, bahkan kemudian sampai jam 9 malam. Para santri, sekian banyak kenangan di tempat ini. Di tempat inilah kami membesarkan 2 anak kami, yaitu Ustadzah Yanuba Al-Fareni dan Muhammad Ulil Albad. Di tempat kami di sinilah saya berinteraksi dengan masyarakat sehingga masyarakat mencintai kami. Kalau di bulan puasa seluruh kampung ini mengantarkan makanan di tempat ini sehingga kami kewalahan untuk bisa makan, karena saya di sini hanya berdua, saya dengan istri dan 1 orang yang ikut saya. Jadi ada kecintaan masyarakat terhadap kami, ada semacam kegembiraan masyarakat menerima kehadiran kami karena kami dianggap oleh mereka hadir dengan membawa perubahan yang baik. Para santri, kira-kira itu tentang pengalaman saya di rumah ini, yang kemudian sekian tahun kemudian rumah ini bisa kita beli. Demikian juga rumah sang pemilik bisa kita beli, dan sampai sekarang ini ditempati oleh para santri
dan yang pemilik rumah beli dipakai oleh para asatid dan ustadzat. Itu vlog kita hari ini. Moga-moga ini menjadi catatan bahwa hal-hal yang besar ternyata bisa kita mulai dari hal-hal yang kecil. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.